Oke, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proses bisnis yang ada di PT Pelni. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Oke, yang pertama ada Gunawan Rahmat Adiasa dengan 3 digit NIM terakhir 215, Zakia Ashabul Yumna 3 digit NIM terakhir 221, Dava Atala Devrianto 3 digit NIM terakhir 222. Next. Saya sendiri, Yusin Fumat Maulida, 3 digit NIM terakhir 239, Muhammad Dava Atna Putra, 3 digit NIM terakhir 244, dan Widian Hamizah, 3 digit NIM terakhir 246. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu proses bisnis. PT Pelni Persero adalah perusahaan pelayaran nasional Indonesia yang menyediakan layanan angkutan laut, penumpang, dan barang. Berikut adalah beberapa langkah dalam proses bisnis PT Pelni. Yang pertama, perencanaan rute. PT Pelni merencanakan rute pelayaran berdasarkan permintaan pasar, kebutuhan pelanggan, dan faktor-faktor lain seperti cuaca dan keamanan. Yang kedua, penjualan tiket. Pelanggan dapat membeli tiket pelayaran PT Pelni melalui berbagai saluran penjualan, termasuk online dan agen penjualan resmi. Yang ketiga, pembelian dan persiapan kapal. PT Pelni membeli atau menyewa kapal sesuai dengan kebutuhan rute pelayaran yang direncanakan. Kapal kemudian dipersiapkan untuk pelayanan, termasuk perawatan mesin, perbaikan, dan persiapan kabin penumpang. Yang keempat, pelayanan penumpang. Kapal PT Pelni memberikan pelayanan kepada penumpang, termasuk akomodasi, makanan, minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya selama perjalanan. Yang kelima, pengangkutan barang. Selain penumpang, PT Pelni juga mengangkut berbagai jenis barang seperti kargo umum, kendaraan, dan muatan lainnya sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang keenam, manajemen operasional. PT Pelni mengelola operasional sehari-hari, termasuk jadwal keberangkatan, pemeliharaan kapal, manajemen awak kapal, dan aspek lain dari operasi pelayaran. Yang ketujuh, keuangan dan administrasi.
PT Pelni mengelola aspek keuangan dan administrasi bisnisnya, termasuk pemrosesan pembayaran, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedelapan, pengembangan dan inovasi. PT Pelni terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam layanannya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Yang kesembilan, kualitas dan keselamatan. PT Pelni menjaga standar kualitas dan keselamatan yang tinggi dalam semua aspek operasionalnya, termasuk pemeliharaan kapal, pelatihan awak kapal, dan kepatuhan terhadap peraturan maritim. Yang kesepuluh, evaluasi dan perbaikan. PT Pelni secara teratur mengevaluasi kinerja bisnisnya dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya dalam industri pelayaran. Next. Selanjutnya, infrastruktur. Berikut ini adalah beberapa infrastruktur di Pelni. Yang pertama yaitu kapal. Kapal sendiri di Pelni memiliki armada yang terdiri dari kapal penumpang, kapal feri, cepat, dan kapal barang. Selain itu, kapal-kapal di Pelni sendiri melayani berbagai rute seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah terpencil dan terluar, dan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk kenyamanan penumpang seperti ruang tidur, ruang makanan, dan ruang hiburan. Yang kedua, pelabuhan. Pelni memiliki pelabuhan sendiri di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, pelabuhan di Indonesia digunakan untuk melayani embarkasi dan debarkasi penumpang serta bongkar muat barang, dan juga bekerja sama dengan berbagai pelabuhan di seluruh Indonesia untuk melayani rute-rutenya. Yang ketiga ada sistem informasi. Sistem informasi sendiri memiliki tujuan untuk pemesanan tiket, reservasi, dan tracking perjalanan. Selain itu, sistem informasi di sini dapat diakses melalui website, aplikasi mobil, dan agen perjalanan. Dan yang terakhir, fasilitas pendukung. Pelni memiliki berbagai fasilitas pendukung untuk kelancaran operasionalnya, seperti kantor pusat, kantor cabang, bengkel, dan gudang. Baik, selanjutnya untuk informasi dan aplikasi. Yang pertama ada jadwal kapal. Jadi PT Pelni ini menyediakan informasi jadwal kapal yang teratur antar pulau di Indonesia, dan ini termasuk jadwal keberangkatan dan kedatangan serta rute yang dilayani. Lalu yang kedua, pemesanan tiket online. PT Pelni ini mungkin memiliki aplikasi atau platform online di mana pelanggan dapat memesan tiket kapal secara mudah dan efisien. Lalu yang ketiga ada informasi tarif, yaitu memberikan informasi tentang tarif perjalanan baik untuk penumpang maupun pengiriman barang. Dan yang keempat, informasi layanan. Jadi PT Pelni ini memberikan informasi tentang fasilitas dan layanan yang tersedia di kapal, termasuk akomodasi, makanan, dan juga hiburan. Lalu yang kelima, pengelolaan kargo. PT Pelni ini memiliki layanan kargo untuk pengiriman barang antar pulau, dan informasi terkait pengelolaan kargo dapat tersedia melalui platform mereka. Dan yang keenam, pelaporan dan pelacakan. Pelaporan dan pelacakan ini berfungsi untuk memantau status perjalanan kapal serta menyediakan informasi kepada pelanggan tentang lokasi dan perkiraan waktu kedatangan. Dan yang terakhir, untuk informasi penting, PT Pelni ini menyediakan informasi penting seperti syarat dan ketentuan perjalanan, prosedur keamanan, dan informasi lain yang relevan bagi penumpang dan pengguna jasa. Melalui kombinasi informasi dan aplikasi tersebut, PT Pelni berusaha untuk memberikan layanan yang handal dan juga efisien bagi pelanggan mereka dalam industri jasa transportasi laut di Indonesia. Next. Kemudian ada SDM. Yang pertama yaitu pelatihan, pengembangan diri, dan rotasi. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, Pelni mengadakan in-house training maupun pelatihan lapangan. Karyawan akan mempelajari ilmu mengenai perusahaan secara umum. Selain itu, karyawan juga akan mempelajari tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan seorang staf pada bagian SDM secara rinci.
Kemudian yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Pelni memiliki kepedulian terhadap work-life balance karyawannya. Karyawannya masih bisa membagi waktu untuk bekerja dan menikmati kehidupan pribadi. Untuk staf yang bekerja di kantor atau pelabuhan, jam kerja mengikuti aturan pada umumnya yaitu 8 hingga 10 jam setiap harinya. Porsi lembur yang diberikan pun jarang. Yang ketiga, kultur kerja. Pelni merupakan perusahaan pelayaran yang bagus untuk dijadikan tempat startup berkarir bagi fresh graduate. Pegawai tetap atau senior akan membantu membimbing agar karyawan mudah beradaptasi pada etos kerja perusahaan. Selain itu, lingkungan kerjanya aman dan kondusif. Next. Selanjutnya ada target yang dimiliki oleh PT Pelni. Ada 4. Yang pertama yaitu pengembangan potensi dan peranan pelayaran. Pelayaran mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal, dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional. Hal tersebut mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila dan Pesta Undang-Undang Dasar 1945. Jika potensi dan peranannya berhasil dikembangkan, maka terciptalah sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta terbangunnya pola distribusi nasional yang baik dan dinamis. Yang kedua ada kualitas pelayanan yang memuaskan. Seiring dengan kemajuan dan meningkatnya jumlah pemakai jasa transportasi laut, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut dituntut untuk meningkatkan pelayanan pada pemakai jasa angkutan laut secara profesional dan bermutu tinggi untuk kepuasan pelanggan. Karena mutu dari pelayanan yang baik merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan untuk memenangkan persaingan di bidang jasa transportasi laut. PT Pelni telah menyiapkan berbagai armada laut yang terbesar di seluruh Nusantara dengan trayek atau rute yang telah ditentukan dan siap melayani masyarakat Indonesia atas kebutuhan jasa transportasi laut, tentunya dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, pelaksanaan angkutan laut dapat lebih terencana dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh PT Pelni. Yang ketiga, tercapainya tujuan perusahaan memperoleh laba maksimum. Salah satu peran PT Pelni adalah sebagai agen pembangunan yang menyediakan akses transportasi publik di wilayah pulau terpencil dan terluar. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan. Adapun pelayanan yang diutamakan agar konsumen merasakan adanya kepuasan dan dampaknya bagi perusahaan akan memperoleh laba maksimum. Yang keempat, yaitu peningkatan jasa pelayanan tiket penumpang. Dari segi administrasi penumpang itu banyak sekali dikecewakan oleh metode pembayaran dengan menggunakan kartu ATM. Ada penumpang yang datang hanya membawa uang cash juga. Lalu ada pendaftaran online yang terkadang sulit diakses, bahkan kehabisan tiket. Lebih dari itu, kepastian jadwal keberangkatan pun tidak menentu. Kesalahan kelalaian dari penumpang sendiri juga termasuk. Misalnya, penumpang datang terlambat dari segi fasilitas dan keamanan yang diberikan juga. Hal ini membuat para penumpang terlantar di pelabuhan dan harus menunggu berjam-jam. Keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan jasa angkutan dalam keadaan yang luar biasa ini menjadi cerminan kualitas pelayanan publik yang tidak maksimal dari transportasi angkutan laut untuk masyarakat. Salah satu upayanya yaitu meningkatkan jasa pelayanan tiket penumpang diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa angkutan laut, baik dalam pelayanan secara administrasi, teknis, fasilitas, dan juga keamanan. Next. Proses dan efisiensi. Dalam rangka efisiensi pemakaian BBM, PT PLN ini sudah melakukan lompatan dalam hal pengawasan dan pengambilan konsumsi BBM dengan pengembangan IT, khususnya untuk kapal-kapal penumpang yang mengambil porsi konsumsi terbesar. Nah, upaya efisiensi di sisi armada ini, PT PLN melakukan sejumlah inovasi yang berbasis perangkat lunak, software, maupun keras hardware
Untuk memastikan konsumsi BBM yang ekonomis, PT Pelni ini telah memasang perangkat dasar web analyzer di setiap kapal penumpang. Next, sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat